Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, kuntu usalli wa akhadha al-muadzinu fil iqamah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku baru takbiratul ihram, kemudian dikomatlah, ya, dikumandangkanlah qamat. Fajadabani Nabi SAW, maka Nabi SAW menarikku. Ya, faqal atusalli subuh arba'an. Lalu Nabi bilang, engkau mau salat subuh 4 rakaat. Artinya apa? Kalau suqamat enggak usah salat lagi. Jangan karena antum mendengarkan hadis tadi, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih afdal daripada dunia dan seluruh isinya. Terus antum datang terlambat. Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qamat. Batalkan salat itu. Yang antum lanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu saja, waktu Nabi SAW melihat beliau sementara salat, ditarik. Ya. Artinya kasih batal. Lalu Nabi bilang, atusallil fajr arba'an, engkau mau salat subuh 4 rakaat? Ya, segitu. Artinya ya bukan sesuatu yang dibolehkan. Ya, qamat sudah dikomandangkan, baru antum masih sementara melaksanakan salat sunnah. Apalagi dalam hadis yang lain kata Nabi, idza uqimatus salatu fala salata illal maktubah. Kalau qamat sudah dikomandangkan, tidak ada salat kecuali yang fardu. Ya. Artinya antum sementara qabliyah isya, antum sementara qabliyah asar, atau qabliyah apalah begitu, qamat dikomandangkan, batalkan ya salat sunat tersebut. Kecuali sudah rakaat terakhir. Ya, gitu. Itu saya kira ya tambahan sebagai penyempurna tentang waktu-waktu salat yang kita bahas kemarin, dan insyaallah malam ini kita akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu azan. Azan. Ya. Azan ini sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Tidak perlu diterjemahkan lagi, tidak perlu diberikan pengertian lagi. Insyaallah antum semua sudah paham apa itu azan. Nah, yang penting di azan ini, untuk yang antum tahu, bahwa azan itu disyariatkan, azan ini diperintahkan 3 tujuannya, yang paling utama. Ya, disyariatkan azan itu 3 tujuan utamanya. Yang pertama adalah al-i'lamu bidukhuli waqti shalah. Tujuan azan yang pertama itu adalah untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Makanya jangan azan kalau belum masuk waktu sholat. Ya. Jadi kalau dayang ba'azan, waktu sholat belum masuk dan ada orang sholat, berdosa antum. Karena orang tahu kalau sudah azan itu sudah masuk waktu sholat. Gitu ya. Orang mau buka puasa, padahal belum masuk waktu sholat. Antum yang tahu dosanya. Gitu ya. Iya. Nah, yang bilang kalau begitu anak seni mau ba'azan Ustaz. Takut nanti. Enggak, ya. Jadi ini yang pertama yang harus antum tahu, bahwa azan itu disyariatkan, tujuan pertamanya untuk menyampaikan ke orang-orang waktu sholat sudah masuk. Dan sepakat para ulama, kalau ada orang yang sholat belum masuk waktunya, sholatnya tidak sah dan berdosa dia. Ya. Sekali lagi saya ulangi, sepakat para ulama, ini saya nukil dalam kitab Syarhul Mumti Al-Azharil Mustamki oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa yang melaksanakan sholat belum masuk waktunya dan dia tahu belum masuk waktu, tapi dia melaksanakan sholat itu, sholatnya tidak sah dan berdosa dia. Misal, Ustaz, masih lama ini Isya, anak mau ke mall, semua Isya juga anak sekarang lebih dulu, ya? Gitu kan? Padahal belum masuk waktu Isya. Salat Isyanya itu tidak sah dan dia berdosa. Ya, makanya penting ini azan untuk memberitahu kita waktu salat sudah masuk. Meskipun kita zaman sekarang alhamdulillah sudah ada Android yang selalu memberitahu kita tentang waktu-waktu salat, tapi tetap azan itu disyariatkan. Ya, karena bukan cuma itu satu-satunya tujuan azan. Kalau tujuan azan itu cuma memberitahu waktu salat, cukup Android ini memberitahu kita. Ya. Jadi ini supaya antum tahu bahwa azan itu bukan cuma untuk mengabarkan waktu salat sudah masuk, tidak. Itu salah satu di antaranya. Yang kedua, nah ini nih.
Yang kedua, azan itu disyariatkan untuk yahsulu bihi du'a'u ilal jama'ati. Yang kedua, azan itu adalah disyariatkan untuk memanggil dan mengajak orang sholat berjamaah di masjid. Ya. Makanya berdosa orang dengar azan lalu tidak datang di masjid. Hayya 'alas shalah. Ayo kita sholat. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Ayo kita menuju kepada kemenangan. Nah, azan ini disyariatkan, tujuan yang keduanya adalah untuk memanggil orang salat ya, berjamaah di masjid. Makanya seorang buta datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, innani rajulun a'ma, la ahada yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, aku ini orang buta, tidak ada yang menuntunku ke masjid. Farakhis li, berikan aku keringanan salat di rumah saja. Datang malaikat Jibril memberikan pertanyaan, "Salhu ya Rasulullah, ayasma'un nida'a bis shalah?" Coba tanya, dia dengar azan tidak? Setelah ditanya ternyata didengar azan. Maka kata malaikat Jibril, "Idzan fa'ajib." Kalau engkau dengar azan, tetap datang. Ya. Nah, sehingga kata para ulama, salat ya berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Kecuali ada uzur-uzurnya nanti yang akan kita sebutkan ya mungkin di pertemuan yang lain. Ala kulli hal itu hukum asalnya, ya. Jadi tujuan azan yang kedua adalah untuk memanggil orang pergi salat. Yang ketiga, tujuan azan ini adalah izharu sya'airul Islam. Untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Jadi kalau antum datang satu kampung, ada azan di situ, berarti ada muslim di sini. Ketika antum datang, tidak ada azan ini, tidak ada orang Islam berarti di situ. Ya. Jadi syiar Islam itu salah satu di antara adalah azan. Ya. Kalau Suzuki saja ini orang pasang logo-logonya sebagai syiar, gitu kan? Ya, kalendernya kita tulis di situ Suzuki, kan itu di papan namanya kita tulis juga Suzuki sama lambangnya. Nah, sebagai syiar, ya. Nah, di Islam salah satu bentuk syiar Islam itu azan. Ya, harusnya kita bangga dong dengan azan itu. Nah, gitu. Jadi seorang laki-laki harus tahu ya mengumandangkan azan. Karena Masya Allah, ya, itu salah satu syiar Islam. Oh, berarti dia ini Islam. Nah, kalau ada orang Islam kok tidak tahu azan, ente ini Islam atau tidak? Ya, karena syiarnya Islam itu sama dengan orang kerja di Suzuki. Puluhan tahun dia di sini, dia nggak tahu logonya Suzuki. Palsu berarti dia tidak benar dia di Suzuki. Masa dia nggak tahu itu logonya Suzuki? Gitu ya. Nah, Islam 20-an tahun di Islam nggak tahu azan. Gimana itu Islamnya orang itu? Gitu. Nah, itu ya tiga ya tujuan besar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan azan ini, sekali lagi untuk memberitahu waktu salat itu sudah masuk. Yang kedua adalah untuk memanggil orang salat berjamaah di masjid, dan yang ketiga adalah untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Nah, dalam satu hadis Abu Hurairah anhu meriwayatkan, hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu lahu dirat hatta la yasma'u at-ta'dzin fa idza qada at-ta'dzin aqbala." Kata Nabi, kalau azan itu dikumandangkan, setan-setan itu berlari-larian sampai kentut-kentut dia sehingga dia tidak mendengarkan azan itu. Tapi setelah selesai azan, dia datang lagi. Ya. Makanya azan itu salah satu di antara pengusir setan juga. Ya. Ya, salah satu di antara metode orang meruqyah itu, habis dia baca ayat-ayat juga belum mampan, dia azan. Karena azan itu mengusir setan. Ini hadisnya. Riwayat Bukhari Muslim. Ya. Apabila dikumandangkan azan, maka akan lari setan itu. Ya. Sampai kentut-kentut, kata Nabi. Lahu dirat. Ya. Hatta la yasma'u ta'dzin, sampai dia tidak mendengarkan ya suara azan itu. Fa idza qada ta'dzin aqbala, tapi kalau azan sudah habis ya dia datang lagi. Makanya kalau orang salat Allahu Akbar, macam-macam orang ingat. Kenapa? Karena sudah datang ulang itu setan ya, mengganggu dan menggoda kita. Nah, fadlu, kemuliaan orang yang mengumandangkan azan. Ini harus saya bacakan. Saya berharap semua kita ini jadi tukang azan.
ya. Dan kalau antum punya anak laki-laki, Pak Yuda anak laki-laki semua, harus jago azan. Karena tukang azan itu mulia insya Allah subhanahu wa ta'ala. Antum dengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala safil muqaddim. Allah subhanahu wa ta'ala lewat malaikat-malaikatnya memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dihapuskan dosa orang-orang yang sholat di shaf pertama. Makanya kalau antum sholat berjamaah di masjid, kalau bisa dapat shaf pertama, masuk shaf pertama. Jangan suruh orang, antum di depan. Antum rugi, ini hadisnya. Ya. Nabi bilang, malaikat berdoa kepada Allah supaya orang yang di shaf pertama itu dihapuskan dosa-dosanya. Wal muadzinuna yughfar lahu mada sautihi. Dan tukang azan itu dihapuskan dosanya sejauh suaranya memantul. Makanya jangan kecil berazan. Jangan cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya sedikit antum berdosa terhapus. Kasih kuat itu suara. Ya karena kata Nabi, tukang azan itu dihapus dosanya sejauh mana suaranya memantul. Apalagi kalau pakai mic, Masya Allah. Ini, ya itu yang pertama. Tukang azan itu terhapus dosanya sesuai dengan kuat dan kencangnya suaranya. Wa yusaddiquhu man sami'ah min ratbin wa yabisin. Dan semua makhluk yang mendengarkan azannya itu akan datang hari kiamat nanti memberikan saksi dia tukang azan. Jadi corona kalau ada, datang corona hari kiamat. Ya Allah jangan siksa dia tukang azan. Ya, karena hadisnya begitu. Semua makhluk Allah yang mendengarkan azan itu datang hari kiamat memberikan persaksian. Ya. Bayangkan itu, Daeng. Ya. Datang semut, datang kuman-kuman, ikan-ikan yang di laut yang mendengarkan azan antum, jangan siksa dia, tukang azan ini. Ya. Sebutkan hadis begitu. Ya. Kemudian, walahu mislu ajri man shalla ma'ahu. Pahala salat orang yang asbab azannya itu datang, dia dapatkan pahala salat mereka semua. Jadi kalau antum yang azan dah, kita ada 20 orang, pahala salat 20 orang itu antum ambil semuanya. Dan mereka mendapat dengan misal itu. Kenapa? Karena asbab azan antum mereka datang. Dalam hadis itu kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Siapa ngajak orang berbuat satu kebaikan, dia dapatkan pahala dari orang yang berbuat kebaikan tersebut. Antum yang panggil. Cuma orang di sini, so azan, ente jam azan. Ya, enggak ngana jo. Tidak, anak jo ngapain suara bagus. Kenapa antum enggak berebutan padahal pahalanya begitu besar, ya? Coba lihat ini hadisnya. Apalagi kalau jadi tukang azan di masjid yang banyak jamaah, Masya Allah. Tiap kali banyak jamaah datang, tiap kali itu pahala antum banyak untuk mendapatkan. Ya, jadi sudah saatnya ahdidin untuk rajin mengumandangkan azan, ya, supaya kita raih pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih lanjut hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muadzdzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah." Tukang azan itu dibangkitkan hari kiamat nanti lehernya panjang. Bukan aib, tapi sebagai kebanggaan. Lihat kita tukang azan. Jadi orang-orang iri dan cemburu melihat dia yang panjang leher dia itu karena ditahu dia tukang azan. Tukang panggil orang untuk melaksanakan sholat. Ya, bukan tukang panggil orang minum khamar, tapi panggil orang untuk melaksanakan sholat. Sampai segitu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari kiamat itu orang dibangkitkan sesuai dengan amalannya. Orang yang mati syahid terpotong tangannya, bangkit dia tidak ada tangannya satu. Bukan aib, tapi bangga. Kita sampai syahid, putus tanganku ini. Orang-orang bangga, orang-orang iri melihat ya apa yang ada pada orang tersebut. Nah, tukang azan ini dibangkitkan lehernya panjang, ya, sebagai ya kebanggaan dia karena dia adalah tukang azan. Jadi nggak usahlah antum malu-malu atau tidak pede, apalagi sampai menolak untuk mengumandangkan azan,
Apalagi kalau punya suara bagus. Ini ada mahasiswa ini kan banyak yang punya suara-suara bagus. Ya, antum tidak pernah azan di kampus. Padahal Masya Allah pahalanya antum sudah dengarkan. Saya bacakan hadis-hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Lalu dalam satu hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, "Ma min thalathatin la yu'adzinuna wa la tuqamu fihim as-salata illa istahwada alaihim syaitan." Tidaklah satu kampung yang tidak ada azan dikomandangkan di situ dan tidak ada salat berjamaah dilaksanakan di situ kecuali kampung itu telah dikuasai oleh syaitan. Makanya azan itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kalau sudah ada yang mengumandangkannya, maka yang lain sudah tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada yang berazan, berdosa semua satu kampung itu. Ya, makanya Pak Bob jaga lia-lia itu tukang azan ke siang. Biar cuma sesekali jaga terakhir akan bakso sama dia. Terima kasih ente so azan, orang soalnya berdosa. Kalau dia tidak berazan, orang berdosa. Iya. Tukang azan itu adalah ya perhatian kita. Kan tukang azan tidak ada gaji. Beda dengan di Arab. Di Arab tukang azan itu PNS, ya. Pegawai dia. Gajinya besar. Karena di sana setiap masjid itu punya tukang azan dan tukang azan itu diseleksi, ya, dicari kalau di sana. Ya. Tiap tahun itu mereka cari tukang azan. Ya. Nah, kita di Indonesia, ya siapa saja yang berazan silakan. Nah, bagus kalau banyak yang berazan. Yang susah itu kalau masjid tidak ada yang azan sama sekali. Ya Allah. Nah, fardu kifayah sama dengan pelaksanaan jenazah. Ya, jenazah. 4 hal itu memandikan, mengkapankan, menyolatkan dan menguburkan itu semua fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakan itu berdosa semua orang kampung situ. Nah, untuk mengumandangkan azan juga ini fardu kifayah. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan orang. Ada masjid-masjid kampung nanti hari Jumat baru mendengar azan. Padahal muslim semua di situ tuh. Nah, ini jangan sampai ya, orang sudah dengar begini nih, mari kita praktekkan dari diri kita masing-masing insyaallah. Nah, saya ceritakan sedikit kepada antum tentang kisah disyariatkan azan ini. Jadi begini, singkatnya, hadisnya cukup panjang. Ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih. Jadi dulu itu ceritanya begini. Nabi kumpulkan sahabat-sahabat, nggak turun wahyu. Lalu bermusyawarah, wahai sahabat-sahabatku, bagaimana cara kita memanggil sahabat-sahabat ini untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya bagaimana cara mau kasih tahu pada orang bahwa waktu sholat sudah masuk. Azan belum ada waktu itu. Ada sahabat yang angkat tangan, ya Rasulullah, kita bakar kayu. Jadi kalau orang lihat sudah menyala api, ayo ke masjid, terang sama sholat. Kata Nabi, itu ibadahnya orang Majusi. Orang Majusi adalah membakar api, kemudian mereka ya beribadah di sana. Ditolaklah pendapat tersebut. Ada sahabat yang satu angkat tangan, ya Rasulullah, kita pukul bel, lonceng, teng 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 teng. Kata Nabi, itu ibadahnya orang Nasrani. Ya, tidak boleh terang seperti itu. Karena dalam Islam, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ngikut-ngikut kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Ditolak. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita pakai beduk. Tung, tung, tung. Kata Nabi, itu ibadahnya orang Yahudi. Ya, maka ditolak. Tidak ada lagi pendapat-pendapat. Akhirnya bubarlah musyawarah tersebut tanpa ada hasil. Salah satu sahabat yang ikut rapat ini namanya Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdurrabbih. Setelah dia pulang, malam harinya dia bermimpi. Dan berulang-ulang mimpinya itu. Bahwa cara untuk mengumpulkan orang sholat itu dengan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai berulang-ulang dia mimpi dengan mimpi yang sama.
Nah, di waktu subuh, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya bermimpi semalam bahwa cara untuk mengumpulkan orang sholat itu begini. Dengan azan itu. Langsung turun malaikat Jibril membawa wahyu membenarkan cerita tentang Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdurrabbih tersebut. Dan di pagi hari itu juga datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah Nabi perintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Datang Umar bin Khattab bergegas, saya mimpi, dia bilang seperti apa yang sekarang ini. Ternyata ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mendengar memimpikan mimpi yang sama. Maka Nabi perintahkan pada zaman itu adalah Bilal bin Rabah menjadi tukang azan. Ya, jadi itu kisah ya kenapa azan, kenapa bukan beduk, kenapa bukan bel, kenapa bukan menyalakan api dan lain-lain sebagainya. Ada kisah tentang hal tersebut. Bahwa dalam kisah itu adalah untuk memberitahu orang sholat itu ya sekali lagi dengan azan. Ya, itu hadisnya. Cuman dalam azan ini saya sering dengarkan kekeliruan sebagian tukang azan dalam melafazkan kalimat azan. Kalimat azan ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu, ini dengar baik-baik, ada namanya hamsatul wasal dan ada namanya hamsatul qata. Dalam bahasa Arab itu ada alif yang dibaca dan ada alif yang tidak dibaca. Alif yang tidak dibaca itu seperti bismillah. Ya, padahal habis bismi Allah. Harusnya bismi Allah. Harusnya gitu kan? Tapi A-nya tidak dibaca. Namanya hamsatul wasal. Bismillahirrahman. Harusnya bismillahi ar-rahman. Ada alif di situ. Ada ar-rahim, ada alif lagi. Cuman karena ini hamsatul wasal, ya itu istilah bacaan ilmu qiraah, hamsatul wasal. Terjemahannya alif yang tidak dibaca. Maka hamsatul wasal ini alif yang tidak dibaca. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada alifnya. Padahal beberapa alif yang kita lewati. Nah, di azan ini itu adalah hamsatul wasal. Ya. Ada namanya hamsatul qata. Misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la. Nah, Allah yang dibaca alif. Ya. Karena hamsatul qata. Nah, di azan itu hamsatul wasal. Allahu akbar, Allahu akbar. Harusnya begitu. Ya, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Itu salah. Nah, banyak tukang azan kita itu Allahu akbar, Allahu akbar. Harusnya Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu ya. Jadi Allahnya itu Allah yang pertama karena di awal huruf dia harus dibaca alifnya. Allah. Tapi Allah yang kedua, karena dia di pertengahan, maka dia wasal, tidak dibaca. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ya. Silakan antum dengar ya azan-azan yang ada di YouTube atau di mana begitu. Cuman kalau terang melihat azan-azan yang di masjid-masjid, banyak yang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan Bismi Allahu Ar-Rahimu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu. Nanti begitu bacaannya. Padahal ya dia hamsatul wasal, alif yang tidak dibaca. Itu ya sekedar tambahan saya tentang masalah azan ini. Nah, kalau antum ba'azan ya jangan dibaca Allah yang kedua itu alifnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu butuh latihan. Ya. Karena mungkin dari kecil itu orang sudah biasa dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah, akhirnya tak bawa nanti. Nah, ini ada di mahasiswa, antum bisa praktek nanti di rumah, perbaiki itu azan yang benar ya, bahwa bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ya, bagaimana cara azannya? Sudah seperti yang biasa antum azankan,
tidak perlu saya jelaskan itu. Ya sudah pas, ya sesuai dengan azannya antum semua. Kemudian doa setelah azan. Nah, doa setelah azan ini penting. Karena dalam satu hadis kata Nabi SAW, sebelum hadisnya, yustahabbu mutaba'atu likulli sami'in min tahirin wa muhdithin wa junubin wa haidin wa kabirin wa sagirin. Ini ibu dengar baik-baik. Ya, kata para ulama, diperintahkan kepada seluruh kita, laki-laki atau perempuan, yang haid ataupun yang tidak haid, yang junub ataupun yang tidak junub, yang tua ataupun yang muda, anak-anak ataupun yang sudah tua, disunahkan untuk mengikuti azan pada waktu sedang dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik yang haid, yang junub, anak-anak, biar ibu sementara bagoreng ikan dengan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan man qala hina yasma'un nida. Siapa yang menjawab azan seperti yang saya sebutkan tadi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Setelah itu dia mengangkat tangan dan menghadap kiblat serta berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya, dan seterusnya, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, wajib dia mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, tidak ada orang yang bisa masuk surga hari kiamat nanti kalau tidak dapat syafaat Nabi. Enggak ada. Ya. Satu-satunya kunci yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga hari kiamat nanti adalah mendapatkan syafaat Nabi. Kalau dalam pelajaran tauhid itu disebut dengan syafaatun kubra atau syafaatun uzma. Syafaat yang hanya punya Nabi Muhammad. Nabi Adam, orang-orang pergi kepada Nabi Adam. Ya Adam, innaka abal bashar, sebut dalam hadis ini. Wahai Adam, engkau orang tua kami. Faqdi lana, mintakan syafaat kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku Allah ciptakan di sorga. Allah bilang, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekat-dekat pohon ini, engkau akan jadi orang zalim. Bukan cuma ku dekati, ku makan buahnya. Allah marah, dikeluarkan aku dari surga. Nggak bisa aku berikan syafaat. Pergi kepada Nabi Nuh. Pergi kepada Nabi Nuh. Sama ternyata. Nabi Ibrahim. Sama. Nabi Isa. Sama. Nabi-nabi yang lain. Terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ana ahakku bih. Saya yang berhak untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa mendapatkan syafaat Nabi. Nah, Nabi memberikan bocoran kepada kita. Salah satu asbab antum mendapatkan syafaatku ini adalah jawab azan pada waktu dikumandangkan, dan setelah azan angkat tangan dan berdoa seperti doa yang saya bacakan tadi. Kata Nabi, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Berhak, wajib dia mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti. Makanya jangan bercerita kalau azan. Ibu-ibu kalau sebentar nonton sinetron, kong azan, kasih mati itu, ya, televisi. Ya, kalau nggak bisa kasih mati, kasih kecil suara, kong jawab itu azan. Ini hadisnya. Yang haid, yang junub, yang kecil, yang besar, yang tua, semua dengan azan, jawab itu azan. Ya, karena asbab kita mendapatkan syafaat. Saya lihat orang, Masya Allah, azan sebentar dikumandangkan, cuma asik dengan HP. Azan sebentar dikumandangkan, dia coba cerita. Bahkan di dalam masjid ini, azan sebentar dikumandangkan, coba cerita. Nah, makanya di sini sudah kita orang biasakan, kalau azan sementara kumandangkan, biar sementara baca Quran, biar sementara baca terjemahan, sementara ceramah, stop dulu. Sebentar saja kita dengarkan azan. Ya. Karena begitu tuntunannya, termasuk antum sementara meeting, dohor. Perkara antum mau sholat nanti di sana atau di tempat yang lain, itu urusan antum. Yang penting azan sementara kumandangkan, jawab azan itu. Karena pahalanya ini. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya. Wajib dia mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti, kata Nabi SAW. Ya, jangan sampai terlewatkan kita tentang hal tersebut. Nah, kata para ulama, yustasna min hadzal musalli wa man huwa 'alal khala' wal jima'. 3 orang yang mendapatkan pengecualian tidak menjawab azan. Yang pertama,
orang sementara sholat. Atau sementara tahiyatul masjid, Allahu Akbar, jangan antum jawab itu azan. Sementara tahiyatul masjid, gitu kan. Yang kedua, waman huwa alal khala, orang yang dalam kamar mandi. Ya, jangan sementara mau air antum Allahu Akbar, enggak boleh ya. Enggak boleh. Makanya kalau sudah mau azan jangan masuk kamar mandi. Supaya antum bisa menjawab azan tersebut. Dan yang ketiga, wal jima, orang sementara berhubungan suami istri. Itu ya tidak boleh dia menjawab azan. 3 itu disebutkan. Fa idza faraga minal khala'i tabahu fa idza sami'ahu wa huwa fi qira'atin, dan kalau dia sementara baca Quran, sementara berzikir, sementara mengajarkan pelajaran, stop semua itu, jawab azan yang sementara dikumandangkan. Nah, adab-adab yang harus dilakukan oleh tukang azan. Nah ini, semua laki-laki tentu, ibu-ibu juga harus tahu supaya bisa ajarkan kepada anak-anak. Ya, karena ibu itu adalah ummul madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak. Jadi ibu harus menanamkan juga hal-hal seperti ini. Kalau punya anak laki-laki, ajarkan dia azan. Nah, bagaimana? Ibu tahu adab-adabnya. Jadi tukang azan yang pertama, an yabtagi bi adanihi wajhullahi. Tukang azan itu tujuan pertama adalah untuk mendapatkan ridha Allah, bukan dapat gaji. Ada orang karena diiming-imingi dengan gaji besar, ya dia mau jadi tukang azan. Tapi ya tujuannya supaya dapat gaji. Jangan, ya, jangan. Ya, meskipun nanti kita digaji, itu jangan sampai jadi tujuan. Ya, tujuan pertama adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna tahiran minal hadatsil asghari wal akbar. Orang yang berazan ini hendaknya dia suci ya dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi jangan belum berwudu kok sudah azan. Wudu dulu antum baru berazan, ya. Yang ketiga, an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Orang yang azan ini hendaklah berdiri dan menghadap ke kiblat. Ya antum enggak ada orang kuat duduk. Allahu Akbar. Jangan, ya. Ya, adabnya itu, tuntunannya, ya, berdiri dan menghadap kiblat, jangan menghadap ke sembarang tempat. Nah, yang keempat, an yaltafita bi ra'sihi wa unuqihi wa sadrihi yaminan inda hayya 'alas shalah wa hayya 'alas shalah. Hendaklah dia memalingkan mukanya, dadanya ke sebelah kanan. Ya, hayya 'alas shalah. Ya, pada waktu membaca hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Gitu ya. Seperti duduk, berdiri begini. Kan antum untuk azan begini. Hayya 'alas shalah. Kanan, ya. Kemudian hayya 'al falah kiri. Itu adab dan tuntunannya. Nah, ibu-ibu, ini diajarkan kepada anak-anak kita supaya dia tahu. Karena belum tentu di sekolah dapat pelajaran seperti ini. Ya. Memang kelihatannya kecil, sepele, tapi mungkin nggak dapat dari SD, SMP, SMA, ya, sampai dia kuliah umum, dia nggak tahu tentang azan ini. Kalau tadi kita sudah sepakat, dia adalah syiar Islam. Orang Islam harus tahu tentang masalah azan ini. Kemudian yang kelima, an yudkhila isbu'aihi fi udhunih. Hendaklah dia masukkan jari telunjuk ke dalam telingahnya. Begini nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkan itu jari telunjuk ke dalam telinga. Ya, banyak hadis di sini tidak perlu saya bacakan. Kemudian yang keenam, ainerfa sautahu bin nida. Hendaknya dia tinggikan volume suaranya pada waktu azan. Itu yang sudah saya ceritakan tadi ke antum. Karena dosa kita akan terhapus sejauh ya pantulan suara tersebut. Yang ketujuh, an yatarassal fil adzan. Hendaklah azan ini agar dipanjang-panjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan begitu ya, panjang-panjang.
Kemudian yang kedelapan, an la yatakallama asna'il iqamah. Amal kalam asna'il adzan faqad karihahu ta'ifatun min ahli ilmi. Sementara azan dimakruhkan berbicara. Makruh. Tapi kalau qamat haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Itu haram hukumnya, ya. Kalau sementara qamat. Kalau azan makruh. Ya, artinya dibenci, tidak baik. Sementara azan ke antum, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasih masyarakat kuat DP pulume. Allahu Akbar. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya 9, al-adzanu fi awwal waqti wa qabluhu. Ya, adzan ya diusahakan di awal waktu. Ini beberapa hal sudah antum tahu semua. Berikutnya man adzina fahuwa muqim. Orang yang azan dia yang berhak untuk mengqamat. Ya. Jadi siapa yang azan dia yang qamat. Karena disebutkan dalam satu hadis, wa idza adzana ar-rajulu ahbabtu an yatawalla al-iqamah. Ya, kata Nabi, orang yang azan itu dialah yang harusnya mengumandangkan qamat. Nah, perempuan. Bagaimana bagi perempuan? Disebutkan dalam satu riwayat, laisa 'alan nisa'i adzanun wala iqamah. Tidak disyariatkan, tidak diperintahkan kepada perempuan adzan dan qamat. Ya. Namun Imam Syafi'i berpendapat, in adzana wa aqamna fala ba's. Ya, kata Imam Syafi'i, kalau yang sholat itu cuma perempuan saja, ya, misalkan ada khusus tempat sholat perempuan, ya, musola khusus perempuan, lalu dia kumandangkan azan di situ dan dia qamat, menurut mazhab Syafi'i boleh, tapi yang lain-lain ya tidak membolehkan hal tersebut. Karena sesuai dengan hadis dari Aisyah anha, annaha kanat tu'adzin wa tuqimu wa ta'ummun nisa. Ya, wa taqifu wasatahunna. Siti Aisyah ya di zamannya beliau azan, beliau juga qamat dan beliau jadi imam, ya berdiri di tengah-tengah perempuan. Itu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i sehingga beliau mengatakan boleh. Tapi zaman sekarang jarang kita mendapatkan ada musola khusus perempuan begitu, jarang, ya. Nah, ini satu lagi perlu untuk antum tahu, dukhulul masjid ba'da sholatin fih. Kalau kita masuk masjid sudah selesai sholat, apakah harus adzan, harus qomat? Gitu kan? Nah, mungkin terang gampang menjawab, oh nggak usah. Ya, tapi dengar dulu penjelasan para ulama. Man dakhala masjidan faqad shalla fihi fa in syaa adzana wa aqama. Nasala Ahmad lima rawa. Ya. Kata para ulama, masjid yang sudah adzan, sama yang sekarang sudah adzan, sudah qamat di masjid Miftahul Jannah. Terus kita pergi sholat. Kata para ulama, kalau pingin azan lagi boleh. Pingin qomat lagi boleh. Tanpa azan lagi, tanpa qomat juga boleh. Qomat tanpa azan juga boleh. Jadi boleh semuanya. Ya. Nah, itu supaya orang tahu. Jangan sampai satu saat, orang sholat sama-sama dengan seseorang, dia sudah tidak azan, sudah tidak qomat, langsung Allahu Akbar. Ajaran apa ini? Ya, karena orang tidak pernah dengar. Nah, makanya saya bacakan sama antum, bahwa para ulama menyebutkan boleh azan lagi, boleh qamat lagi, boleh tidak azan lagi, boleh juga tidak qamat, langsung berdiri, langsung ayat. Ya, boleh juga qamat saja tanpa azan. Itu semuanya ada ya dalil-dalil pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, al-faslu bainal iqamati was shalah. Kalau sudah qamat, apakah harus langsung sholat atau boleh masih bercerita? Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apakah langsung Allahu Akbar atau masih boleh? Bawa kamar sini sejadah. Itu kue taruh di belakang. Apakah boleh begitu? Ya, sudah qamat, atau kalau sudah selesai qamat harus langsung takbir.
Itu perlu antum tahu juga secara ilmiah, ya. Nah, di sini disebutkan yajuzul faslu bainal iqamati wassalah bil kalami wa ghairihi. Boleh meskipun sudah qamat masih berbicara. Boleh. Wala tu'adul iqamah wa intalal fasl, dan tidak diulangi qamat meskipun sudah dari tadi. Jadi misalkan so 5 menit di qamat ini, belum mulai juga takbir. Apakah mau qamat ulang? Enggak perlu, ya. Enggak perlu. Ini sesuai dengan hadis dari Anas Ibnu Malik. Beliau berkata, uqimatis sholatu wa Nabi SAW yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama illa sholati hatta namal qaum. Suatu ketika, kata Anas Ibnu Malik, sudah diqamat. Nabi sudah ada, tapi Nabi belum mulai takbir, melainkan Nabi keluar masjid dan memanggil ada orang yang lagi sibuk. Lama ditunggu, akhirnya jamaah ini ada yang tertidur. Sampai segitu, dan tidak diulangi lagi qomatnya. Artinya sampai segitu itu hukum supaya orang tahu, ya. Ya jangan sampai pemahaman itu selama ini, kalau sudah tadi qomat belum takbir, qomat ulang. Gitu. Ya, padahal cukup dengan satu qomat saja. La yajuz an yu'adzin ghairal mu'adzin ratib illa biizni. Tidak boleh mengumandangkan azan di masjid ada yang tukang azan rotib, tukang azan yang disepakati, dia tukang azan. Ya, tentu kita di Indonesia jarang. Kalau di Arab itu Pak, seperti saya bilang tadi, tiap masjid ada tukang azan. Jadi masjid ada tukang azan, itu jangan antum azan situ, nggak boleh. Kecuali dapat izin dari tukang azan. Dia bilang antum juga yang azan, nah, itu boleh. Tapi kalau terang inisiatif untuk azan sendiri nggak boleh, ya. Iya. Saya kira cukup insyaallah, ya, pembahasan tentang azan, ya, sekaligus qomat ini sebetulnya, ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan pengetahuan kita tentang syariat hukum Islam, khususnya berkaitan dengan azan ini. Jadi masalah yang sepele, tapi kalau kita kaji ternyata banyak, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, dan mungkin kita belum tahu secara rincinya, atau mungkin sudah kita lupa bahasannya. Nah, alhamdulillah kita kembali diingatkan, begitulah azan dan qomat, dan mari kita dalam pelaksanaan sholat ini, karena selalu sholat itu ada azan dan ada qomat, mari kita laksanakan azan dan qomat sesuai dengan syariah yang dituntun oleh Nabi, untuk supaya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai selama ini azan kita salah, qomat kita salah, ya, tuntunan-tuntunan yang kita tidak lakukan. Termasuk tadi yang saya bilang sama ibu-ibu, tolong azan sementara dikomandangkan, jawab. Jangan sampai kita cuma sibuk dengan memasak, sibuk dengan sinetron, sibuk dengan gadgetnya kita dan sebagainya, padahal dia asbab kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW seperti hadis yang saya bacakan tadi. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.